Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du, ahibbati fillah wa ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul untuk melanjutkan pembahasan kitab 300 dosa yang diremehkan oleh kebanyakan muslimah. Dan pada perjumpaan sebelumnya kita berhenti pada dosa yang ke-39. Salah satu dosa yang memang banyak diremehkan dan kemudian tidak dianggap sebagai dosa besar, bukan hanya saja oleh kaum muslimah tapi juga oleh kebanyakan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan muslimin, dari kalangan para lelaki juga. Itu al-isa'atu fil jar atau al-isa'atu ilal jar, menyakiti tetangga. Dan Asy-Syaikh mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Bazzar dan yang lainnya, di mana dalam riwayat ini disebutkan anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana laki-laki ini mengatakan inna fulanata tuzkaru min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha, bahwa ada seorang fulanah, ada seorang muslimah yang dikenal, yang disebut-sebut karena dia banyak sholatnya, banyak sedekahnya dan banyak saumnya. Namun laki-laki ini mengatakan ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi wanita yang dikenal, yang disebut-sebut dengan ibadahnya yang banyak itu, dia suka menyakiti tetangganya bilisaniha, dengan kejahatan dan keburukan lisannya.
Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada laki-laki tersebut, hiya finnar. Wanita itu berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh mengingatkan bahwa kebanyakan wanita banyak meremehkan perbuatan yang satu ini dengan mengatakan walaqad istahanat katsirun minal muslimat bil isaati ilal jar. Banyak wanita muslimah itu menganggap remeh, menganggap biasa saja, atau mungkin belakangan ini sebagian muslimah menganggap menyakiti tetangga itu bagian dari kewajibannya. Kenapa? Karena dia merasa disakiti juga oleh tetangganya, atau dia suka melihat tetangganya sengsara dan menderita. Banyak manusia seperti ini hari ini. Jadi kalau tidak menyakiti tetangganya nggak tenang, nggak puas, sampai melihat tetangganya sengsara. Dan saya pernah menjumpai kasus seperti ini, di mana tetangga-tetangga itu betul-betul ingin menyakiti satu tetangganya, dan mereka berkomplot untuk melakukan itu. Wa hadza sulukun la yanbaghi an tuttasafu bihi imra'atun muslimah. Ini adalah perbuatan yang enggak pantas seorang wanita muslimah kemudian disifati dengan perbuatan tersebut. Enggak pantas. Hatta law kana al-jaru sayyi'an, meskipun tetangganya buruk. Maka kata Syekh, fayanbaghi an tuqabilal isa'ata bil ihsan. Maka seharusnya keburukan tetangga itu dibalas dengan kebaikan. Ini kalau orang mukmin. Tapi banyak mukmin yang diingat oleh dirinya itu adalah kalau dalam masalah keburukan kisos. Betul tidak jemaah? Betul tidak? Betul tidak? Kalau disakiti, sakiti balik. Ya. Betul ada kisos di dalam Islam itu betul. Tapi berhubungan dengan orang-orang tertentu, maka hukumnya berbeda. Apakah kita pikir kalau orang tua menyakiti anaknya, memukuli anaknya, atau sampai menghilangkan nyawa anaknya, apakah dia dihilangkan nyawanya juga? Tidak. Tidak. Karena kedudukannya yang sangat tinggi bagi seorang hamba Allah. Begitu juga dengan tetangga. Tetangga itu sangat tinggi kedudukannya di hadapan Allah bagi seorang hamba Allah. Makanya ketika disakiti oleh tetangga, boleh nyakiti balik atau tidak? Tidak jawabannya. Tapi justru dianjurkan untuk membalasnya dengan kebaikan. Pasti anak yakin jawabannya sama. Susah Ustaz, susah betul. Memang susah karena ini hanya bisa dilakukan oleh orang mukmin yang sempurna keimanannya. Tapi ini pilihannya. Betul gak jemaah? Betul? Berat? Berat. Pokoknya kalau disakiti tetangga itu pengennya balas dendam. Sudah itu aja. Pasti itu, pasti. Tapi bukan begitu sikap seorang mukmin. Kenapa Syekh mengatakan seperti itu? Kata beliau, kita melakukan itu ittiba'an liqaulillahi ta'ala. Ini bentuk ittiba' kita mengikuti melaksanakan firman Allah. Di dalam surat Fussilat ayat yang ke-34. Ketika Allahu Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan mengatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama antara keburukan dengan kebaikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah kemudian mengatakan idfa billati hiya ahsan. Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan perbuatan yang lebih baik. Kalau disakiti, jangan balas dengan yang semisal. Orang mukmin yang sebenarnya itu membalas dengan yang lebih baik. Seperti ketika Nabi ditarik bajunya, tersakiti, luka lehernya. Sebagian sahabat sudah siap-siap memberikan pelajaran kepada orang itu. Di depan umum Nabi SAW diperlakukan seperti itu. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan balasan yang jauh lebih baik kepada laki-laki itu, dengan membiarkannya pergi dan mencegah para sahabat untuk memberikan pelajaran kepada orang itu. Bahkan Khalid sudah terang-terangan mengatakan, ala adribu unuqahu ya Rasulullah, bolehkah saya memenggal lehernya? Tapi Nabi mengatakan da'hu, biarkan. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan ketika seseorang melakukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jika engkau melakukan itu, maka orang-orang yang memiliki permusuhan dengan dirimu bisa jadi kemudian dia berubah seakan-akan dia adalah sahabatmu. Kebenciannya bisa jadi hilang dan berubah menjadi orang yang sangat mencintai saudaranya tersebut yang dia sakiti sebelumnya. Kalau orang membalas keburukan dengan kebaikan. Namun sekali lagi, yang mampu melakukan ini hanya orang mukmin yang sempurna keimanannya. Gak mudah memang. Kenapa nggak mudah? Karena harus menyempurnakan iman. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di sini disebutkan oleh Syekh qala Ibnu Hajar, bukan Al-Asqalani, karena penulis kitab Az-Zawajir itu adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, beda orangnya, tapi sama-sama Ibnu Hajar. Beliau berkata dalam kitabnya Az-Zawajir, menjelaskan kepada kita tentang hakikat tetangga. Kata beliau, wa'lam annal jirana thalathatun. Ketahuilah oleh Anda wahai kaum muslimin, bahwa yang namanya tetangga itu ada 3 macam. Ada 3 jenis yang namanya tetangga. Yang pertama, qaribun muslim. Tetangga muslim yang punya hubungan kekerabatan. Dan ini umumnya terjadi di mana jemaah? Tetangga tapi saudara juga. Di mana biasanya? Di kampung. Satu kampung saudara semuanya. Tetanggaan ini emang anak uwa terus begitu sampai keturunannya yang keberapa, saudara semua. Perhatikan, kata Imam Ibnu Hajar, falahu thalathatu huquq. Tetangga yang seperti ini punya 3 hak sekaligus. Yang pertama adalah hakul jiwar. Yang pertama adalah hak tetangga. Yang kedua adalah hakul Islam. Yang kedua adalah hak Islam, maksudnya hak sebagai seorang muslim. Kalau anda tanya, hak muslim itu apa? Menjawab salam, terus diundang datang. Hah? Ketika dia bersin, kita mendoakannya. Terus apa lagi? Ketika sakit, dijenguk. Ketika meninggal, dimakamkan. Betul, kalau meninggal dimakamkan.
Tapi perintahnya itu adalah fattabi'hu, urusi dia dan antarkan. Jadi bukan dimakamkan saja gebrus ya gitu maksudnya. Tapi diurusi dan sampai ke lubang atau ke liang lahatnya. Terus apa lagi? Nggak ada lagi? Ahsan. Kalau dia minta nasihat, maka nasihati dia. Itu adalah 6 hak muslim yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu yang harus dilakukan seorang muslim. Kenapa? Karena itu hak saudaranya. Nah, tetangga muslim, selain dia punya hak tetangga sebagai tetangga, dia punya hak Islam. Nah, kalau kemudian dia saudara, maka dia punya hak satu lagi, hakul qarabah. Dia punya hak kekerabatan. Apa itu hak kekerabatan? Apa itu hak kekerabatan? Diperlakukan sebaik mungkin, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita diwajibkan menyembah hanya Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan dalam ayat itu disebutkan fulan, salah satunya apa? Kerabat. Wajib melakukan yang terbaik bagi kerabat kita. Kalau antum dikasih pilihan antara teman dengan kerabat, maka kerabat yang wajib diperlakukan baik, bukan teman. Di saat sekarang sebagian orang lebih memperlakukan temannya dengan lebih baik, betul tidak? Daripada saudaranya sendiri. Ini cerminan iman. Ini cerminan iman. Kita tahu dari perbuatannya itu imannya seperti apa. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala, tetangga muslim. Yang kedua tetangga muslim. Muslim saja, bukan saudara, bukan siapapun, tapi dia muslim. Kata Imam Ibnu Hajar, falahul haqqanil awwalan. Maka dia punya 2 hak. Seperti yang disebutkan sebelumnya, 2 hak yang pertama, yaitu yang pertama adalah hakul jiwar, yang kedua adalah hakul Islam. Hak sebagai tetangga, yang kedua adalah hak sebagai seorang muslim. Yang ketiga, tetangga yang disebut dengan zimmi. Apa itu zimmi? Orang kafir itu secara umum terbagi menjadi 3 kalau dalam Islam. Yang ana maksud kafir ini musyrikkah atau apapun, ya, ahlul kitabkah atau yang lainnya. Itu ada 3. Yang pertama yang disebut dengan kafir harbi. Kalau kafir harbi ini siapa? Yang memerangi kaum muslimin. Orang muslim berhadapan dengan harbi ini, tugasnya apa? Melawan, membela agamanya. Yang kedua yang disebut dengan zimmi. Zimmi. Siapakah zimmi itu? Yang membayar jizyah sebagai konsekuensi penjagaan kaum muslimin atas dirinya. Dia nggak diganggu hartanya, nggak diganggu nyawanya, dan dia boleh tinggal di negeri kaum muslimin. Ini Islam zaman dulu begini. Yang ketiga satu lagi, Nana pengen jawabannya dari antum. Yang ketiga adalah mu'ahad. Siapakah mu'ahad itu? Siapakah mu'ahad itu?
Betul, yang punya perjanjian. Dia bukan zimmi, bukan harbi, tapi dia punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dia nggak bayar jizyah, tapi berjanji untuk tidak mengganggu kaum muslimin. Dan dia tidak tinggal, ataupun mungkin tinggal mampir ke negeri kaum muslimin, tapi dengan perjanjian bahwa dirinya dijaga dan dia tidak akan melakukan apapun yang membahayakan orang-orang Islam. Jadi dia boleh masuk tapi dengan perjanjian. Mungkin ada urusan atau yang semisalnya, ini namanya mu'ahad. Dia nggak mau tinggal di negeri kaum muslimin, cuman masuk keluar. Ya. Nah, yang disebutkan oleh Syekh adalah zimmi. Karena yang tinggal bersama kaum muslimin itu zimmi di zaman dulu. Maka dia cuman punya satu hak kalau dia menjadi tetangga seorang mukmin. Kata Syekh, kata Al-Imam, falahul haqqul awal. Dia cuman punya hak yang pertama. Hak apa? Hak bertetangga, hak sebagai seorang tetangga. Fayata'ayyanu, kata beliau, saunahu an idza'ihi. Maka dengan posisinya sebagai tetangga, dia terjaga dari disakiti. Yanbaghil ihsanu ilaih. Orang muslim itu harus berbuat baik kepada dirinya. Fa inna dzalika yuntiju khairan katsira. Karena sesungguhnya itu akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Kalau kita berbuat baik sama orang kafir yang jadi tetangga kita. Kemudian beliau menyebutkan contoh. Ada seorang salafus saleh namanya Sahlun At-Tustari namanya. Bijarihil al-Majusi. Sebagaimana yang dilakukan Sahl At-Tustari rahimahullah kepada tetangganya yang orang Majusi. Perhatikan apa yang terjadi di antara mereka. Si Majusi ini fa innahum tafaha au fataha min khalaihi mahallun lidari Sahlin yatasaqatu minhul qadar. Majusi ini sengaja dia melubangi atau membuat saluran dari tempat buang airnya, WC-nya, satu saluran yang membuat kotoran-kotoran itu jatuh ke rumahnya Sahl. Anda mau tanya, ini kejahatan tetangga yang sangat besar atau tidak? Waduh, nggak kebayang kan? Puk, datang. Tiap kali buang hajat datang. Sebelum Anda lanjutkan ceritanya, kalau kita mau melakukan apa itu? Jemaah, kira-kira mau melakukan apa? Hah? Kasih hadiah. Hadiahnya berbeda tapi ini ada penekanan hadiah. Hadiah khusus, betul? Baik, kita lihat. Fa aqama Sahlun muddata yanhi lailan ma yajtami'u minhu fi baitihi naharan. Ketika ini terjadi, maka Sahl bertahan beberapa waktu. Maksudnya beberapa waktu itu dia tidak melakukan apapun untuk menghentikan apa yang dilakukan sama si Majusi. Dan dia bersihkan kotorannya setiap hari. Sudah beda sudah sama kita ini jauh. Tiap hari dibersihkan sama Sahl At-Tustari. Subhanallah. Ketika Sahl sakit, maka kata dalam cerita ini, dalam kisah ini, uhdiral Majusi. Maka orang Majusi ini didatangkan, diundang oleh Sahl. Wa akhbarahu wa atadhara bi annahu khasya min warathatihi
annahu la yahtamiluna dzalika fayukhasimunahu. Sahal kemudian meminta maaf dan meminta diberikan uzur jika dia mati, maka ahli warisnya tidak akan sanggup menghadapi apa yang dilakukan sama si Majusi. Paham maksudnya jemaah? Dia takut anak-anaknya ini kalau diperlakukan seperti itu nggak akan sanggup. Jadi dia minta maaf. Yang disakiti siapa? Sahal. Tapi yang minta maaf siapa? Sahal. Taib. Sudah ya, ini kayak mimpi di siang bolong kalau kita jam. Wah, mungkin sudah. Kita nggak mungkin melakukan ini. Maka kata Syekh Ibnu Hajar yang meriwayatkan kisah ini, beliau mengatakan fa'ajibal Majusi. Majusi ini takjub min sabrihi ala hadzal idza al-azim, dengan kesabaran Sahal At-Tustari padahal dia mendapatkan perbuatan yang sangat menyakitkan yang besar dari dirinya. Kata Majusi, tu'amiluni bidzalik mundu hadza az-zaman at-tawil wa ana muqimun ala kufri. Kamu memperlakukan saya seperti ini setelah sekian lama aku sakiti dirimu dan saya adalah orang kafir, kata dia. Bayangkan si kafir ini tahu dia kafir dan saya orang kafir. Maka yang dilakukan Majusi apa? Mudda yadak li aslama. Julurkan tanganmu, saya ingin masuk Islam. Dan apa yang membuat Sahal sanggup melakukannya? Cuman satu perkara. Apa? Si Majusi adalah tetangganya. Sudah. Itu saja yang membuat Sahal bersabar. Karena perintahnya hanya satu kepada tetangga itu, apa? Berbuat baik. Gak ada perintah yang lain. Meskipun disakiti. Dan disebutkan tsumma mata Sahlun rahimahullah. Setelah itu Sahal meninggal. Maka fata'ammal natijatas sabr ala adzal jari wa aqibatuhu waffaqanallahu lidzalik. Maka lihat hasil dari kesabaran menghadapi perbuatan buruknya tetangga. Dan semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk melakukan itu. Ya, ini mungkin atau tidak jemaah? Mungkin atau tidak kita lakukan? Mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Karena semuanya berasal dari iman. Kalau kita mukmin, kita sanggup melakukannya. Meskipun berat. Tapi kita harus melakukannya. Syekh kemudian mengatakan, wayan bagi su'alu anil jar. Dan seharusnya seorang mukmin itu bertanya-tanya tentang tetangganya. Maksudnya mengecek keadaan tetangganya. Fana'uduhu idza marid. Kita menjenguknya jika tetangganya sakit. Kita menjenguk tetangga kita jika sakit. Wa nubarika lahu fil munasabatis sarrah. Kita ucapkan, kita doakan keberkahan kepada dirinya dalam momen-momen kebahagiaan. Kita ucapkan selamat. Ini jika tetangganya mus atau juga kafir juga sama. Jemaah, kafir juga kita ucapkan selamat atau tidak? Kalau dia sedang senang, selamat nggak? Misalkan anak kasih contoh, dia punya anak misalkan, kita ucapkan selamat tidak? Boleh nggak? Boleh tidak? Boleh. Ini nggak ada urusannya sama agama.
Yang ngaco itu adalah ketika urusannya sama agama terus kita ucapkan itu yang batil. Hari rayanya selamat ya. Semoga, aduh pakai semoga lagi sudah. Ya. Semoga semakin bertakwa. Gak ada ketakwaan dalam kekufuran. Gak ada, batil ini. Wa nu'inuhu idza ihtaja al-ma'unah. Kita bantu dia jika dia membutuhkan pertolongan. Ya, ini bukan ganggu tetangga. Buang sampah di halamannya, numpang buang sampah. Numpang apa? Buang sampah. Itu sering terjadi nggak? Sering. Dia nggak ada embernya, nggak ada wadahnya, lihat tetangganya, oh bagus embernya. Nah, puntennya pelan sekali, punten, lep. Masukkan aja kreseknya di situ. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Dan jika dia sulit, bantu dirinya. Wa nansahuhu lillahi ta'ala. Kita menasehatinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Syekh, di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang kedua, dalam surat yang kelima ayat yang kedua, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah di dalam ketaatan, di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong di dalam permusuhan dan dosa. Wa nusaiduhu, kata Syekh, fi tafriji kurabihi wa hammihi idza alamat bihi musibatun aw karithah. Dan kita membantu dirinya untuk terlepas dari kegundahannya, dari kesedihannya jika dia tertimpa musibah. Ana mau tanya sama hadirin, kalau ada tetangga kita kehilangan orang-orang yang dicintainya, yang dilakukan sama tetangga itu harusnya apa? Hah? Membantu membuatkan makanan dan kemudian dikirimkan kepada tetangganya itu. Anda mau tanya, itu yang terjadi atau enggak di tengah-tengah kita hari ini? Bukan. Enggak ada. Padahal itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat ketika beliau SAW kehilangan Ja'far sepupunya. Kata Rasul, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan untuk keluarganya Ja'far makanan. Fa innahum qad syagalathum. Qad atathum ma syagalathum. Atau kama qala Nabi SAW, telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Ini bukan jadi beban buat orang yang kehilangan. Harus nyediain ini, harus nyediain itu. Nyediain itu segala, kursi apa segala macam. Siapa yang suruh ini coba? Saya mau tanya, siapa yang mengharuskan orang yang kehilangan, orang-orang yang dicintainya menyediakan ini semuanya? Siapa yang nyuruh? Tidak ada. Justru itu memperberat keluarga si mayit. Jadi ketika ada tetangga kita yang seperti ini, tugas tetangganya meringankan kesedihan dan beban. Bukan dipesankan semua, terakhir bonnya diserahkan bonnya. Punten itu kursi, punten bonna. Nggak ada dalam Islam ini, nggak ada. Ya, justru tugasnya adalah meringankan beban saudaranya. Perhatikan, ada satu hadis yang kalaulah orang yang beriman itu sadar, maka dia tidak akan pernah berhenti meringankan beban saudara Muslim yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, dan ini disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya Akhrajahul Bukhari, dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari. Begitu juga diriwayatkan Imam Muslim. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, man farraja
an muslimin kurbatan, barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari satu perkara yang memberatkannya. Kurbah itu artinya perkara yang memberatkan seseorang, mau kesedihan, mau musibah atau apapun. Farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan melepaskan dirinya dari perkara berat yang akan dia jumpai kelak pada hari kiamat. Hanya dengan melepaskan, meringankan beban saudara muslim yang lainnya. Kita nggak akan pernah berhenti menolong orang lain kalau kita sadar hadis ini. Betul Pak? Betul? Bantu orang mukmin itu mudah atau sulit? Mudah. Tapi kenapa berat melakukannya? Kenapa kemudian berprinsip udah masing-masing aja? Toh dia juga ketika saya susah nggak peduli. Kan itu prinsipnya, betul tidak? Ya udah dia susah ya sudah. Apa urusan saya? Bukankah itu yang kita katakan jemaah? Sedangkan Allah menjanjikan untuk membebaskan kita dari kesulitan yang mungkin kita jumpai kelak pada hari kiamat kalau kita menolong saudara kita. Makanya jangan berhenti untuk perkara yang sepele. Hanya gara-gara sakit hati sedikit, hanya gara-gara mungkin tersinggung sedikit, tapi akhirnya kemudian kita melepaskan kemuliaan yang begitu luar biasa. Karena kita tidak mau menolong, meringankan beban saudara kita. Orang-orang yang ikhlas itu tidak akan pernah berhenti menolong saudara-saudaranya, apapun yang terjadi. Kemudian Syekh memberikan peringatan atau pengingat bagi kita. Di sini beliau menyebutkan dua pengingat berkenaan tentang tetangga. Yang pertama, yanbaghi 'ala az-zawji an yu'ina az-zawjata fi hadzal amra atau fi hadzal amri. Perkara yang pertama yang harus diingat itu bahwa seorang suami itu harus membantu istrinya dalam perkara ini. Ya, jadi bukan suami itu mendukung kebatilan istrinya. Dia musuhan sama tetangga, kata suaminya, kenapa? Jahat dia. Ya udah bagus. Bagus. Benar, kamu tuh punya prinsip itu bagus itu. Kamu istri saya memang. Ya prinsipnya sama, batil dua-duanya. Ya, ngaco dua-duanya. Tapi justru suami harusnya memberikan arahan nasihat yang lebih baik kepada istrinya ketika dia melakukan kesalahan. Dan juga tugas suami juga, kata Syekh, an yakhtarul jara qabla dar. Ini prinsip penting di dalam Islam. Tugas suami juga adalah memilih. Kalau dia memilih tempat tinggal, lihat dulu tetangganya sebelum rumahnya. Kalau kita kan sebaliknya, yang dilihat apa? Udah, rumahnya strategis, dekat tempat-tempat tertentu, dekat dari pintu tol, cuman 2 menit dari pintu tol, dekat dengan tempat perbelanjaan, dekat dengan rumah sakit, tapi sedikit pun tidak pernah memperhatikan siapa yang menjadi tetangga di sebelah rumahnya. Mau kafir, mau Yahudi, mau Majusi, mau liberal, mau apapun, gak ada masalah. Yang penting rumahnya strategis dan nyaman. Padahal seketika seluruh kenyamanan itu akan hilang ketika dia punya tetangga yang buruk. Seketika hilang semua fasilitas-fasilitas itu, hilang semua. Dan ini prinsip bangsa Arab terdahulu. Mereka tuh selalu mengatakan al-jar qabla dar. Tetangganya dulu lihat sebelum rumahnya. Dan itu kemudian diakui di dalam Islam. Lihat.
Siapa yang jadi tetangga kita? Mau rumahnya biasa-biasa saja atau mungkin kurang bagus misalkan, tapi kalau tetangganya baik, udah itu menyelesaikan semua kekurangannya. Ya. Fayakhtarul jar as-salih. Suami itu memilih untuk keluarganya, untuk dirinya dan keluarganya, tetangga yang baik. Wa yabta'idu an jarissu, dan menjauh dari tetangga yang buruk. Kaila yu'arridu zaujatahu ilal idza wan nisa'u qalilatus sabar. Supaya istrinya tidak berhadapan dengan perilaku buruk tetangganya. Dan ingat kata Syekh, perempuan itu sedikit sabarnya. Catat di bukunya, catat. Perempuan itu sedikit sabar. Kalau bahasa Arabnya, tulis bahasa Arabnya. An-nisa'u qalilatus sabar. Perempuan itu sedikit sabarnya. Makanya suami gak usah aneh. Jangan marah-marah juga. Kamu teh kenapa sih? Gak usah bilang gitu, gak usah. Memang sabarnya sedikit. Iya. Nah, suami yang sabarnya harus banyak. Iya. Dia harus penyabar. Harus penyabar. Ini jangan dibalik atau jangan sama gitu. Dua-duanya sedikit sabarnya. Ini nggak akan beres keluarganya. Suaminya harus lebih besar rasa sabarnya atau perasaan untuk bersabarnya. Perhatikan, faqad tukhriju atau takhruju an syu'uriha duna wa'yin fayanbaghi an yakhtaral jara qabla ad-dar. Perempuan itu sering keluar atau mengekspresikan perasaannya tanpa sadar. Ya, tiba-tiba ngambek, tiba-tiba ngata-ngatain, tiba-tiba. Dan itu bisa jadi spontan. Dan penyebabnya apa jemaah? Sabarnya sedikit. Ya. Nah, kalau laki-laki sadar ini seperti Rasulullah SAW, maka tidak akan terburu-buru melakukan atau menyikapi kekurangan istrinya. Enggak. Sabar, tenang. Wajar perempuan, wajar. Sudah. Perbaiki keadaannya, nasihati dan seterusnya. Tapi dalam masalah tetangga ini kata Syekh, seorang suami harus memilihkan tetangga sebelum dia memilihkan rumah bagi istrinya. Lianna jarassu ya'udu dararuhu ala man hawlahu wa yaj'aluhum ay man hawlahu yakrahuna jiratahu wa sukna ma'ah. Karena tetangga yang buruk itu membuat tetangga-tetangganya merasakan kemadharatan terus-menerus. Dan menjadikan orang-orang di sekelilingnya itu membenci untuk menjadi tetangganya dan tinggal berdampingan dengan dirinya. Dan Nabi Muhammad SAW itu, perhatikan, itu mengajari kita untuk berlindung dari tetangga yang buruk. Betul? Betul nggak ini? Ada doanya? Ada doanya tidak? Ada. Dan Syekh kemudian menyebutkan dalilnya. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Ini beda dengan Sahihul Bukhari. Al-Adabul Mufrad ini adalah kitab yang mencangkup hadis-hadis atau mencantumkan hadis-hadis tentang adab, tentang akhlak. Dan Al-Imam Al-Bukhari tidak menggunakan syarat yang sama dengan syarat yang beliau pakai dalam Sahihul Bukhari. Makanya dalam Adabul Mufrad itu ada yang hasan, ada yang dhaif bahkan hadisnya, ada yang dhaif. Nah, salah satu hadisnya yang dicantumkan oleh beliau, dan ini sahih, adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan ta'awwadzu billah, berlindunglah kepada Allah, min jarissu, dari tetangga yang buruk, fi daril maqam, atau dalam riwayat yang lain fi daril muqamah, fi daril muqamah.
Fa inna jaral badi yartahil. Berlindunglah dari tetangga yang buruk, kata Nabi, di dar al-muqam atau al-maqam, di rumah yang tetap. Paham maksudnya jamaah? Contoh misalkan seperti perumahan, itu contohnya. Tetap, gak pindah-pindah, di situ aja bertahun-tahun. Karena kalau di zaman Nabi ada rumah yang pindah-pindah, ada nggak? Ada. Dan itu biasanya dilakukan oleh siapa? Orang-orang pedalaman atau orang Badui. Nabi bilang dalam hadis ini, sesungguhnya tetangga di pedalaman itu yartahil, suatu saat dia akan pergi. Karena begitulah kebiasaan hidupnya. Bertempat di satu tempat sekian bulan, nanti pindah lagi. Di situ berapa bulan, nanti pindah lagi. Kalau bahasa sekarangnya apa ini, Jam? Sok, anak mau tanya, nomaden itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Tidak tetap atau pindah? Kenapa Nabi minta perlindungan kepada Allah, memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah ketika rumah kita tetap? Karena kalau punya tetangga yang buruk di tempat tinggal yang tetap, maka madorotnya terus menerus. Dan kita susah lepas darinya. Kecuali kita. Tapi nggak semua keburukan itu harus dihadapi dengan pindah. Mau sampai kapan pindah-pindah? Hayo pindah. Cari yang cocok. Nggak ada yang cocok. Nggak ada satu lingkungan semuanya malaikat, itu nggak ada. Nggak ada, demi Allah nggak ada. Malaikatnya 3, sisanya apa? Oh, kok gitu juga, boleh gitu. Sisanya dajjal gitu. Enggak lah, enggak gitu. Ya, sisanya 3 malaikat, sisanya enggak seperti malaikat. Ya gitu aja. Ya, baik tapi ada keburukannya. Ya enggak. Ya, enggak ada. Maka bersabarlah atas perbuatan buruk tetangga dan berlindung sama Allah. Jadi kalimat doanya kata para ulama adalah a'udzubillah minal jaris su fid daril maqam atau fid daril muqamah. Ya, itu doa yang saya yakin jarang kita amalkan. Ngeluh aja tetangga, aduh, tapi berlindungnya enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Berlindung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud, kata Syekh, yang dimaksud dengan al-jarul badi, yang dimaksud dengan tetangga badi itu adalah ya'nil jaru fil badiyah, tetangga di pedalaman. Fa innahu laisa muqiman, karena sesungguhnya tetangga pedalaman itu enggak pernah mukim, dia pindah-pindah. Karena mereka mencari tempat-tempat air dan tempat-tempat yang banyak tetumbuhannya. Karena profesi mereka biasanya adalah peternak. Jadi cari, di sini habis cari yang lain, terus begitu. Ya. Walakinnahu yaq'ud fatratan wa yartahil ila makanin akhar, fala yadurru katsiran. Tapi dia tinggal di satu tempat beberapa waktu dan kemudian pindah. Sehingga madorotnya itu nggak banyak. Kalaupun dia jahat, dia pindah. Ya. Tapi kalau tetangganya mukim, apalagi kalau tetangganya itu akamsi, betul tidak jemaah? Orang situ asli nggak akan pindah. Betul nggak ini jemaah? Maka madorotnya terus menerus bertahun-tahun. Makanya berlindunglah sama Allah. Minta sama Allah agar dilindungi dari keburukan manusia-manusia yang jahat sebagai tetangga. Amma fil hadar wa fil mudun kama fi hadhil ayyam. Adapun di kota atau di wilayah-wilayah yang maju, ada peradabannya. Fa innahu minas su'ubah bi makanit tahawul au naqli makanis sakan min anin li akhar. Susah untuk pindah dan cari tempat tinggal yang lainnya.
Lidzalika fal bahthu 'anil jari shalih qabla al bahthi 'anid dari yurihul insan katsiran. Makanya mencari tetangga yang baik dulu sebelum rumah itu akan menenangkan, akan banyak menenangkan bagi seseorang. Ya, lihat siapa tetangganya. Kemudian poin yang kedua yang diingatkan oleh Syekh. Hunaka ada ciri, ada tanda, alamatun tadullu ala husni wa muamalatil jar au su'i muamalatil jar wa hadhihi al-alamah hiya thana'ul jar au dhammihi. Ada tanda yang menunjukkan bahwa seseorang itu baik kepada tetangganya atau buruk kepada tetangganya. Dan tanda itu kata Syekh adalah pujian tetangga atas dirinya kalau dia baik. Kalau dia buruk itu adalah celaan atas dirinya. Fadzadza dalilun 'alal ihsani awil isaah. Ini adalah dalil bukti dia berbuat baik atau berbuat buruk kepada tetangganya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika ada yang bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, kaifa li an a'lama idza ahsantu wa idza asa'tu? Bagaimana saya tahu kalau saya ini adalah orang yang berbuat baik, orang baik kepada tetangga, atau saya adalah orang yang berbuat buruk kepada tetangga? Maka kata Nabi Muhammad SAW, idza sami'ta jiranuka yaqulun qad ahsanta faqad ahsanta. Kalau tetanggamu mengatakan engkau orang baik, maka engkau adalah orang baik. Wa idza sami'tahum yaqulun qad asa'ta faqad asa'ta. Kalau tetanggamu bilang engkau adalah orang yang buruk, engkau melakukan keburukan, maka engkau adalah orang yang buruk, orang yang melakukan keburukan. Jadi persaksian tetangga itu adalah apa? Apa jemaah? Bukti. Dan jika mereka bersaksi bahwa kita orang baik, ini akan menjadi syafaat bagi kita ketika kita diwafatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tetangga kita meyakini kita orang baik dan mereka mengatakan kita orang baik tanpa dibuat-buat, bukan begini ketika sudah jadi jenazah orang baik, padahal dalam hatinya apa? Aduh, untung maut, alhamdulillah. Lo bisa jadi kan, mulut bilang baik tapi hatinya apa? Iya. Alhamdulillah akhirnya, ya Allah akhirnya doanya diijabah. Mungkin. Dan itu tidak dibutuhkan. Tapi apa yang betul-betul menjadi persaksian mereka di dalam hati mereka, itu yang jadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib jamaah rahmatillah Allah berbuat baik kepada siapa? Para tetangga. Dan mau sampai kapan kita berbuat buruk? Secepatnya kita harus hentikan. Ya. Nasallallahu salamat al-afiyah. Kita sampai situ dulu jamaah rahmatillah Allah. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya ke dosa yang ke-40. Insyaallah ta'ala. Nah, silakan Pak Butain. Bismillah, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, untuk saya bertempat tinggal di kompleks. Qadarullah, sesama tetangga kanan dan kiri tidak ada yang kenal. Sikap kita harus bagaimana, Ustaz? Iya, sikap kita kenalan. Datang ke rumahnya, Assalamualaikum, saya tetangga Bapak sebelah itu tuh, yang rumahnya itu sebelah sana. Jadi kalau ketemu di jalan sapa aja Pak. Kita saling menyapa, ya. Tapi memang sebagian orang lebih suka seperti itu sekarang. Dia lebih suka tidak kenal dengan tetangganya. Seakan kalau dia mati dia akan berjalan sendiri ke kuburan. Iya. Kalau tetangganya tidak kenal dan tidak peduli, apa yang bisa dia lakukan ketika dia wafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tugas kita adalah menjalin hubungan dengan tetangga. Iya.
Dan itu akhlak seorang muslim. Kenali siapa tetangga kita, karena suatu saat kita akan berurusan dengan mereka. Lambat atau laun kita menghindar, kita pasti akan berurusan dengan mereka. Maka dekatkan hubungan kita dengan mereka. Tidak perlu berlebihan, ya, tapi lakukan hubungan yang mencukupi untuk menunaikan hak tetangga. Sebagian orang berlebihan, setiap hari di rumah tetangganya, masak di situ, botram di situ, ngobrol dari mulai perkara A sampai Z, dibahas semuanya, suami, istri, anak, semuanya dibahas. Ini melampaui batas, ini nggak boleh. Berkumpul boleh, tapi jangan berlebihan, ya, jangan melampaui batas. Taib. Jadi jawabannya apa? Kenalan. Nah, tafadhal. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bolehkah sebagai seorang istri meminta pindah rumah kepada suami karena ingin mempunyai lingkungan yang mendukung hijrah, seperti menerima kita memakai pakaian syar'i dan bercadar, karena di lingkungan saat ini kurang mendukung, termasuk untuk pertemanan anak, Ustaz? Barakallahu fiik. Boleh jika suaminya mampu. Nah, istri itu ngukur kemampuan suaminya. Ini suami saya bisa kayaknya nih, diajak pindah bisa, minta aja, nggak apa-apa, itu hak. Tapi kalau nggak bisa, jangan maksa. Ketika suami bilang sabar, kita cuma punya ini, saya nggak punya duit untuk pindah saat ini, ya udah sabar dulu. Dan seluruh keburukan tetangga kita minimalisir dengan kebaikan kita. Anak itu pergaulannya itu tergantung siapa jamaah? Tergantung orang tuanya. Anak itu jangan diserahkan hak untuk memilih teman. Enggak. Orang tuanya yang nentuin, kamu main sama ini, yang ini jangan. Oh tuh gak bisa Ustadz, susah. Bisa, siapa yang bilang gak bisa? Kitanya aja yang malas. Malas ngawasin anak, malas luar biasa. Ketika anaknya berubah, baru dia menggerutu, komplain. Padahal salahnya sendiri. Itu temannya setiap hari datang, temannya bahkan mungkin nginep, tapi dia tidak sadar bahwa temannya inilah yang merusak anaknya. Gak bisa begitu jemaah. Tugas orang tua itu berat. Jangan sampai kita binasa gara-gara anak. Lakukan tugasnya, ya. Jadi kalau untuk anak tergantung orang tuanya. Ingin anaknya soleh kan? Maka pilihkan teman yang soleh. Tapi nggak ada yang soleh, Ustadz, jangan berteman. Masa segitunya Ustadz? Iya. Apa gunanya punya teman tapi anak kita jadi nggak soleh? Mending nggak punya teman tapi soleh. Ya, pertemanan itu bukan segalanya jamaah. Bukan segalanya. Nanti anak kita punya masalah sosial, kata siapa? Setiap anak itu diberikan fitrah untuk bisa bergaul dengan siapapun. Dan itu akan tetap ada pada dirinya sampai kapanpun. Semua tergantung orang tuanya. Bisa dipahami nih jemaah? Insya Allah. Tapi yang paling penting doa sama Allah agar anak kita dijaga. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, ya, kalau nggak bisa pindah jangan maksa. Tapi kalau suami punya kemampuan, minta baik-baik. Sebutkan alasannya. Buat presentasi. Pakai PowerPoint. Abi, ini lokasi pindah kita. Ana sudah melakukan survei Abi. Ini sekian persen. Ada sekolah ini, sekolah segala macam. Jadi gimana? Ya terserah. Pokoknya lakukan yang terbaik. Wallahu ta'ala. Silakan Ustaz berikutnya. Baik Ustaz. Jadi intinya buat PPT Ustaz ya. Iya. Pertanyaan terakhir Ustaz. Afwan Ustaz, di luar tema. Teman Ana sedang sakit qadarullah dan beliau menitip pertanyaan, apakah boleh sholat sambil tidur tapi tidak menghadap kiblat? Nah. Dan yang kedua, apakah boleh tayamum sementara di rumah ada air karena kalau ke kamar mandi agak susah? Nah, barakallahu fiik.
Sholat berdiri, sholat tidur, sholat duduk, semuanya wajib menghadap kiblat. Wajib. Ya, jadi menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat. Kecuali kita punya kesulitan yang teramat sangat untuk tahu arah kiblat, maka sholatlah ke arah manapun yang kita yakini sebagai kiblat. Nah, ketika sakit di rumah, bisa nggak sih kita rebahan tapi ngadap kiblat? Bisa nggak? Bisa. Maka sholatlah dalam keadaan seperti itu. Berbaring boleh. Ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat yang qadarullah wa masyafa'al diberikan penyakit bawasir. Apa namanya? Wasir. Kalau sekarang hemoroid. Sehingga dia punya kesulitan. Untuk sholat itu punya kesulitan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Shalli qa'iman." Kalau kamu sanggup berdiri, berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa 'ala jambin. Kalau nggak bisa di atas lambungmu, maksudnya berbaring. Dan begitulah tuntunan dari Rasulullah SAW. Tapi tetap menghadap kiblat. Nah, bagaimana kemudian dengan wudunya? Kalau berwudu atau sampai ke tempat wudhu itu memadorotkan dan memperburuk penyakitnya, maka hukumnya boleh apa? Tayamum, meskipun ada air. Jadi tayamum itu diizinkan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in kuntum maridhan aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kalian sakit atau di safar, di perjalanan dan tidak ketemu air, maka kalian tayamum. Dalam hadis yang lainnya, ada seorang sahabat yang terluka dan meminta fatwa ke sahabat yang lainnya karena dia junub, terluka junub di malam yang sangat dingin. Mereka berfatwa apa? Tetap wajib mandi. Mati orang ini. Ada air tidak ada. Dan ketika mendengar ini, Rasulullah SAW mengatakan, qataluh, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka, mematikan mereka. Kenapa nggak nanya, kata Nabi? Ala inna shifa al-ayyi su'al. Sungguh obat dari ketidaktahuan itu bertanya. Kata Nabi, cukup bagi dirinya untuk bertayamum. Padahal cukup tayamum untuk menghilangkan hadas besarnya, junubnya. Cukup tayamum. Padahal ada air. Ketika apa? Ketika air memperburuk penyakit, maka dia boleh bertayamum. Anda mau tanya sekarang, tayamum itu gimana caranya? Jamaah, ya gitu, tayamum mah. Cari tempat yang memang berdebu atau ada tanahnya. Itu usahakan seperti itu. Tepuk tangan kita di situ, usapkan. Kemudian apa yang dilakukan? Ini kemana tangannya larinya, coba? Ke wajah. Usapkan satu kali, kemudian ke tangan kanan satu kali, ke tangan kiri satu kali. Dengan itu seseorang sudah suci dari hadas. Kecil ataupun besar. Kalau tidak ada air atau menggunakan air itu berbahaya. Cukup hanya dengan tayamum. Mudah-mudahan jelas insyaallah taala. Ada pertanyaan lagi? Ada susulan. Satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Afwan, izin bertanya. Saya hijrah dari salah satu golongan Islam, Ustaz. Ya. Saya kebetulan tinggal di komplek yang 98% golongan tersebut. Ya. Saya dan keluarga disebut kafir kalau meninggal tidak akan diurus. Bahkan pengurusnya pun setempat memerintahkan semua anggotanya untuk menjauhi dan memblokir nomor dan tidak berkomunikasi sama sekali dengan saya dan keluarga. Saya sudah pernah diusir saat mau menengok tetangga golongan tersebut yang baru lahiran. Pertanyaan saya, kalau saya ikut mendiami mereka, apakah saya ikut berdosa? Malah saran saya bukan mendiami, pindah. Ngapain tinggal di tempat seperti itu? Ya, untuk apa bertetangga dengan
manusia-manusia yang mayoritasnya tetangga yang buruk. Buat apa? Kita bisa merubah mereka tidak? Kecuali kita belum punya pilihan lain. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim tetap memperlakukan mereka dengan baik. Kalau kita memilih untuk tetap tinggal di situ, kan sudah disebutkan tadi. Hatta tetangga kita orang kafir, hatta mereka jahat, tugas kita apa? Tetap berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau kemudian tidak sanggup menghadapi keburukan-keburukan tetangganya, pindah. Kan ini yang Allah tetapkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika apa? Ketika tetangga-tetangganya sudah bersepakat untuk menghilangkan nyawa dirinya. Allah selamatkan Nabi untuk apa? Berhijrah, pindah. Kenapa? Karena tetangganya sudah melampaui batas. Itu kan yang berkomplot, bersepakat, bikin perjanjian untuk menghilangkan nyawa Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang semisalnya. Kita harus tahu itu rumahnya sebelahan sama rumah Nabi. Bisa dibayangkan ya, Nabi 13 tahun tinggal di Mekah itu, buka pintu rumah yang di depan rumahnya Abu Lahab. Tapi Nabi bertahan 13 tahun. Dilemparkan duri-duri, dilemparkan kotoran di depan rumahnya, bahkan beliau dilempari kotoran. Beliau masih bertahan di kota Makkah. Tapi ketika sudah melampaui batas, Allah selamatkan nabinya. Sampai pada satu ketika Rasul itu udah gak kuat sama perbuatan buruk tetangganya, dengan mengatakan, ya Quraisy, wahai Quraisy, ini cara bertetangga seperti apa ini yang kalian lakukan sama saya nih? Karena orang Quraisy itu terkenal orang-orang yang sangat menjaga hak tetangganya. Mereka gak berani macam-macam kecuali kepada Nabi pada saat itu, karena mereka benci dengan apa yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW. Di situ Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Ya Allah, matikanlah Abu Lahab, matikanlah ini. Didoakan semuanya. Dan semuanya mati di perang Badar. Tapi jangan ini kemudian apa anak itu keluar dari rumah dan berdoa, ya Allah matikan 98% dari tetangga anak. Jahat bisa ya Allah. Jangan. Ya, ini masih bisa dihadapi. Cuman dicuekin sama mereka biasa. Anggap aja kita tinggal di gunung, tetangganya pohon, burung, nah itu aja. Anggap aja mereka nggak ada. Tapi kalau kita bermuamalah sama mereka, kewajibannya tetap satu, apa? Berbuat baik. Kecuali mereka sudah sangat keterlaluan, pindah. Dan saran saya kalau bisa pindah-pindah, ya, bukan kemudian ikut-ikutan mendiamkan mereka. Gak usah, gak perlu. Kita jangan sama seperti mereka. Karena kita mukmin, kita jauh lebih baik dari mereka. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaannya. Kita cukupkan sampai di sini jamaah rahmatillah Allah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.